Banyak daun salamnya. Iya. Daun salam sama kemirinya dibuang semua. Banyak, pantesan ketahuan daun salam. Ya Allah, daun salam. Bumbu-bumbuan itu, ini kemiri, ini bumbunya. Buang juga. Pokoknya perbumbuan itu nggak boleh. Kamu bawa banyak banget daun salamnya. Ini aja enggak? Ya kamu di mana? Ini aku buangin ya, Aku buangin. Ada lagi nggak? Pokoknya perbumbuan. Buang semua. Tak buangin ya. La ilaha illallah, dibilangin ngeyel sendiri banyak di toko Indo murah kok. Cepet. Stikernya dibuang. Sini tak buang. Ini kan. Kayak gini yang maksudku, dicium satu-satu guys. Kalau misalnya kena, dendanya 200.000 NTD, sekitaran 100-an juta. Jadi harus hati-hati. Peraturan Taiwan tetap sama ya, bakalan kena denda ratusan juta jika bawa daging atau buah-buahan segar. Ini anjing yang dilatih khusus untuk mencium aroma daging. Oke, ini aku spill lagi ya guys. Memang agak ribet ya guys, kalau ke Taiwan tuh banyak banget yang nggak boleh dibawa. Contohnya ini, makanan dari pesawat juga nggak boleh dibawa turun ya. Buah-buahan segar, kacang-kacangan, sayur-sayuran segar itu nggak boleh semua. Bahkan berupa kemasan yang ada dagingnya juga tidak boleh sama sekali. Dan ini hadiah yang aku bawa pulang. Kayak coklat-coklat gitu bisa lewat ya guys. Atau permen yang tak ada dagingnya. Bisa. Ini ada peraturan baru lagi yang udah dikasih tahu sama Mbok Cikra ya. Jadi aman kalau yang dari Taiwan mau pulang ke Indonesia pakai tas KW ya guys. Pakai tas KW dari Taiwan mau pulang ke Indonesia itu aman. Tapi kalau kalian itu datang lagi dari Indonesia ke Taiwan membawa tas KW itu, kalian bakalan didenda ya. Dan ini dendanya itu juga nggak main-main. Jadi intinya itu si Taiwan ini dia itu nggak mau ada barang KW masuk ke sini. Dia maunya barang KW yang di Taiwan kalau keluar ya udah keluar, tapi jangan dibawa masuk lagi kayak gitu ya guys. Nih untuk yang nggak boleh nih ya, beli yang Rubin Mei aja itu ya, tas RM itu aja udah murah, walaupun murahnya juga masih di atas 1000 ke atas. Nah itu masih asli juga ya. Jadi untuk teman-teman yang suka ngoleksi barang-barang KW, lebih baik gak usah. Kalau kalian itu pengen kelihatan wah, tapi ujung-ujungnya kalian itu bakalan kena denda banyak banget ya, daripada kalian menyesal nih. Tapi ini memang Taiwan itu benar-benar ketat banget sekarang ya. Jadi untuk kalian itu hati-hati. Ini yang katanya di Eva Air seperti itu ya. Ini adalah tentang proses pemeriksaan bagasi di bandara saat melewati mesin pemeriksaan keamanan. Bagaimana caranya alat pemeriksaan bisa melihat isi bagasi dengan jelas? Saat pemeriksaan keamanan di bandara, mengapa perangkat elektronik harus dikeluarkan secara terpisah? Prinsip kerja mesin pemeriksaan adalah menggunakan teknologi pemindaian khusus, yaitu menggunakan sinar X untuk melihat apa yang tersembunyi di dalam tas. Sinar X adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang yang sangat pendek, yang dapat menembus berbagai material, namun bahan yang berbeda memiliki tingkat penyerapan sinar X yang berbeda. Contohnya yang paling umum adalah saat melakukan pemindaian di rumah sakit. Sinar X dapat menembus tubuh dan menunjukkan dengan jelas kontur tulang. Ketika bagasi kita diletakkan di atas jalur konveyor mesin pemeriksaan, ia memulai perjalanan khusus. Selama proses ini, perangkat akan memancarkan banyak sinar X. Setiap benda menyerap sinar X dengan cara yang berbeda. Setelah menembus bagasi, sinar tersebut akan diterima oleh detektor, yang mengubah sinyal yang diterima menjadi sinyal elektrik dan mengirimkannya ke komputer untuk diproses dan dianalisis. Akhirnya, isi bagasi akan ditampilkan di layar. Bagi yang sering terbang pasti tahu bahwa saat pemeriksaan, perangkat seperti laptop harus dikeluarkan untuk pemeriksaan terpisah. Ini sering menimbulkan pertanyaan, mengapa harus seperti itu? Karena komponen elektronik dan bagian logam di dalam laptop sangat kompleks. Gambar di bawah sinar X dapat menjadi kabur, terutama saat diletakkan bersamaan dengan benda logam lainnya, sehingga lebih sulit untuk membedakan antara komponen normal dan barang berbahaya. Selain itu, ruang luar casingnya besar dan dapat dimodifikasi untuk menyembunyikan barang terlarang.
Untuk menghindari barang-barang berbahaya ini tertutup dalam gambar yang kompleks, perangkat elektronik tersebut perlu diperiksa secara terpisah untuk memastikan keselamatan penerbangan. Berbeda dengan gambar yang ditampilkan dalam film Sinar X di rumah sakit, yang biasanya satu warna, mesin pemeriksaan keamanan menghitung kekuatan transmisi Sinar X dan kemudian mengubah informasi ini menjadi gambar berwarna. Dengan cara ini, barang-barang dalam koper Anda dapat ditampilkan di layar dengan warna dan bentuk yang berbeda. Secara sederhana, semakin gelap warna gambar, semakin kuat benda tersebut menyerap Sinar X. Logam ditampilkan dengan warna yang lebih gelap, sementara plastik dan pakaian muncul dengan warna yang lebih terang. Untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pemeriksaan, beberapa mesin pemeriksaan yang lebih canggih juga menggunakan teknologi Sinar X Dual Energy, yang dapat mengambil gambar Sinar X dengan energi yang berbeda secara bersamaan, sehingga dapat lebih akurat dalam membedakan jenis bahan. Teknologi pemrosesan gambar yang lebih canggih dapat meningkatkan gambar, memfilter dan melakukan pengolahan lainnya, sehingga barang-barang terlarang lebih mudah dikenali. Jangan sampai bawa barang ini ke Taiwan karena kamu bisa kena denda hingga masuk blacklist. Banyak banget yang nggak sadar bahwa barang-barang ini itu dilarang dibawa masuk ke Taiwan. Nah, ini dia daftar 6 barang penting yang dilarang dibawa ke Taiwan. Yang pertama ada produk daging. Nah, semua olahan daging itu wajib dideklarasikan. Yang kedua yaitu sayur dan buah-buahan segar. Nah, kalau misalnya yang kaleng dan yang kering itu masih bisa dibawa ke Taiwan. Tanaman seperti daun, bunga, biji-bijian itu dilarang dibawa ke Taiwan. Produk hewani yang belum sepenuhnya diproses itu juga dilarang dibawa ke Taiwan. Terakhir, susu dan juga telur segar juga nggak boleh. Jadi semua olahan yang belum sepenuhnya diproses itu tuh dilarang dibawa ke Taiwan. Semua barang-barang tersebut wajib kalian catat supaya enggak kena denda sampai kena blacklist, terutama buat yang pengen ke Taiwan. Buat kalian yang dari luar negeri, kalau misalnya koper kalian tagnya itu kena coret kayak gini pakai spidol, pokoknya sepintar mungkin kalian itu umpetin coretannya, jangan sampai kelihatan sama orang bea cukai. Kenapa? Kalau kelihatan pasti koper kalian bakal disuruh dibuka, dicek gitu. Ini aku pinternya tadi pas aku ambil bagasi, aku udah lihat ini ada coretannya, jadi aku balikin ininya di bawah, yang kelihatan itu cuma tag yang dari Hong Kong ini. Kalau enggak itu pasti dibongkar, karena di dalam bagasi ini ada 2 sepatu sama 1 tas. Mungkin waktu kena scan itu mereka udah tahu, jadi mereka coret kayak gini biar nanti dicek gitu.